Tarif perhitungan lembur. Tarif perhitungan lembur ditentukan oleh tag. Setiap tag dapat mempunyai lebih dari satu tarif atau tabel perhitungan lembur, yang dibedakan dengan nama grup. Ada dua macam cara menentukan tag. Tag hari libur ditentukan pada tabel hari libur, dan tag hari libur ini dapat didefinisikan lebih dari satu macam, seperti misalkan tag hari libur nasional premium. Tag hari kerja dan tag hari off ditentukan pada saat kita membuat shift. Untuk menentukan tag hari kerja pendek, pada saat kita membuat shift, kita pilih hari kerja pendek. Maka dia akan membedakan antara hari kerja biasa dan hari kerja pendek. Tabel tarif lembur dapat digunakan untuk tabel perkalian atau dapat juga menggunakan nilai rupiah. Contohnya untuk jabatan supervisor dan manajer yang tidak mendapatkan lembur per jam. Tetapi bila masuk di hari off atau hari libur nasional lebih dari 2 jam akan mendapatkan uang transport sebesar 200.000. Misalkan ada 6 hari kerja dengan tabel seperti ini, kemudian ada yang 5 hari kerja dengan tabel seperti tercantum di sini. Kemudian ada perhitungan lembur untuk supervisor dan manajer. Tabel perhitungan lembur berdasarkan jumlah uang tertentu. Bila lembur lebih dari 2 jam, maka dia akan mendapatkan 200.000 untuk hari off dan hari libur nasional. Sekarang marilah coba kita lihat bagaimana caranya kita memasukkan data-data tersebut ke dalam Andal Karisma. Untuk memasukkan tabel lembur, kita mulai dari setting, kemudian pilih attendance dan overtime. Pertama, kita klik new, kemudian pilih untuk hari kerja, working days, tipenya multiplier. Kemudian kita masukkan grup baru, yaitu 6 hari kerja. Payment schedule kita pilih end of month. Kemudian kita pilih 6 hari kerja. Itu dari jam pertama hingga jam kedua, multipliernya adalah 1,5 kali. Dari jam kedua hingga jam keempat, multipliernya adalah 2 kali. Kita save, kemudian kita pilih day off. Tipenya adalah multiplier untuk 6 hari kerja. Dari jam pertama hingga jam ke-8 itu 2 kali. Kemudian dari jam ke-8 hingga jam ke-9 itu 3 kali. Dari jam ke-9 hingga jam ke-10 itu 4 kali. Kita save. Kemudian berikutnya kita pilih hari libur nasional. Tipenya adalah multiplier untuk 6 hari kerja. Dari jam pertama hingga jam ke-6 2 kali. Dari jam ke-6 hingga jam ke-7 itu 3 kali. Dari jam ke-7 hingga jam ke-9 itu 4 kali. Kemudian kita save. Berikutnya adalah kita pilih short working day. Untuk multiplier, grupnya adalah 6 hari kerja. Dari jam pertama hingga jam ke-6 itu 2 kali. Dari jam ke-6 hingga jam ke-7 itu 3 kali. Dari jam ke-7 hingga jam ke-9 itu 4 kali. Sekarang kita sudah mempunyai 6 hari kerja lengkap. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk yang 5 hari kerja. Tagnya kita mulai dari hari kerja, working days. Tipenya adalah multiplier. Grupnya kita buat baru untuk 5 hari kerja. Payment schedule-nya adalah end of month. Kita pilih 5. Dari jam pertama hingga jam kedua adalah 1,5 kali. Dari jam kedua hingga jam keempat itu 2 kali. Kita save. Kemudian kita pilih day off. Tipenya adalah multiplier, 5 hari kerja. Dari jam pertama hingga jam ke-8 2 kali. Dari jam ke-8 hingga jam ke-9 itu 3 kali.
Dari jam ke-9 hingga jam ke-11 itu 4 kali. Kemudian kita save. Kemudian untuk hari libur nasional, tipenya adalah multiplier, 5 hari kerja. Dari jam pertama hingga jam ke-8 2 kali. Dari jam ke-8 hingga jam ke-9 3 kali. Dari jam ke-9 hingga jam ke-11 itu 4 kali. Kita save. Jadi sekarang kita punya hari kerja, 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Berikutnya kita masukkan untuk supervisor. Kita pilih new, kemudian tag-nya adalah hari libur nasional, tipenya adalah amount, grupnya kita tambahkan dengan supervisor. End of month, save. Mulai dari jam kedua hingga jam ke-8 itu 200.000. Kita save. Terus kemudian kita masukkan untuk day off. Tipenya adalah amount, supervisor, dari jam kedua hingga jam ke-8 200.000. Kita save. Maka sekarang kita sudah punya untuk 3 macam perhitungan lembur, yaitu untuk 5 hari kerja, 6 hari kerja, dan untuk supervisor.